Oke, olahraga rutin setiap minggu harus dilaksanakan untuk bapak ibu yang berusia di atas 50 tahun atau di atas 60 tahun, dengan olahraga yang santai saja tanpa menggunakan pemekanan. Lakukan gerakan-gerakan yang menggunakan tubuhnya saja, berat badannya saja, ya. Olahraga yang santai saja, bisa jalan sehat, ya. Seandainya jogging pelan-pelan saja, ya. Jogging pelan-pelan saja, antara 30-40 menit, ya. Bisa dilakukan, mestinya untuk jaga kesegaran jasmani itu seminggu olahraganya 3 kali, ya. 3 kali dengan intensitas antara 60-70% dari denyut nadi maksimal, ya, supaya kondisi badannya tetap segar, ya, tetap fit, ya. Jadi untuk jaga kesegaran jasmani itu olahraganya tidak perlu berat-berat, intensitasnya, kesungguhan latihannya itu antara 60-70% dari denyut nadi maksimal, ya. Jadi kalau seusia saya ini, usia di atas 60 tahun, olahraganya santai-santai tapi rutin, ya, rutin. Saya melakukannya di lapangan di stadion Budi Lawang, ya, yang dekat dengan rumah, yang agak sepi, ya. Biasanya saya olahraganya di Rampal, ya. Selama PPKN lapangan Rampal ditutup, tapi 2 minggu yang lalu sudah mulai dibuka. Tapi saya masih khawatir karena kalau di Rampal itu sangat ramai. Ya, kalau bisa olahraganya itu di yang lapangan luas tapi yang sedikit orang. Seperti ini sedikit orang, ya, hanya beberapa anak-anak kecil SSB sepak bola dilakukan di sini, tetapi sedikit sekali. Jadi ruang geraknya masih luas sekali. Seandainya tidak pakai masker pun sudah tidak masalah, ya, karena tidak bersinggungan dengan orang, jauh sekali, ya. Jadi kalau bapak ibu ingin menjaga kesegaran jasmani, ya olahraga minimal seminggu 3 kali, tapi dengan intensitas antara 60-70% dari denyut nadi maksimal, ya. Nah, saya setiap berolahraga pasti akan melakukan yang namanya warming up, ya. Warming up harus dilakukan. Sebab warming up itu adalah menyiapkan kondisi fisik, ya, supaya kondisi fisiknya itu siap untuk melakukan aktivitas olahraga itu. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi dari warming up itu adalah untuk mencegah terjadinya cedera. Cedera apa? Cedera otot, cedera tendon, cedera ligamen. Nah, ligamen itu biasanya putus itu kalau ototnya putus, otot-ototnya putus. Itu kalau olahraganya, warming up-nya kurang, kemudian melakukan gerakan-gerakan yang eksplosif, itu bahaya, ya. Oleh karena itu usahakan warming up antara 10-15 sampai 20 menit lah warming up-nya. Nah, warming up dimulai dari stretching, ya. Stretching penting. Nah, setelah stretching baru calisthenics itu senam, ya, gerakan senam seperti ini, ya. Ya, kepala misalnya, gerakan-gerakan seperti ini adalah senam, ya. Nah, setelah itu baru, ya, jogging pelan-pelan keliling lapangan 2-3 kali, ya. Nah, kemudian kembali lagi melanjutkan senamnya lagi, ya. Setelah itu kalau memang bapak ibu ingin menggeluti cabang olahraga habis senam atau calisthenics, bapak ibu melakukan gerakan-gerakan yang menyerupai cabang olahraga yang bapak ibu senangi, ya. Kalau olahraga bulu tangkis, ya gerakan-gerakan bulu tangkis gini, ya, gerakan-gerakan langkah seperti ini, ya, maju mundur tanpa menggunakan alat. Jadi gerakan-gerakan langkah, ya, mundur, pukul, maju lagi, gerakan. Nah, ini gerakan-gerakan yang menyerupai cabang olahraganya itu, atau kalau dalam ilmu kepelatihan disebut namanya formal activity, jadi gerakan-gerakan yang menyerupai. Nah, kalau sudah selesai dari stretching, warming up, kemudian gerakan-gerakan yang menyerupai itu atau
formal activity. Nah, barulah Bapak Ibu akan ke, misalnya Bapak Ibu mau olahraga apa yang Bapak Ibu senangi lah, baru melakukan olahraga yang Bapak Ibu senangi, mungkin main game. Tapi kalau main game, ingat Bapak Ibu yang usia-usia sudah seperti saya ini, kalau berolahraga itu adalah jangan memaksakan diri, ya. Jangan memaksakan diri, santai saja. Bulu tangkis pun ya santai-santai saja, ya. Tenis santai-santai saja. Jangan mengejar bola yang sepertinya sudah nggak bisa, dikuat-kuatkan, itu bahaya, ya. Karena kemampuan usia 50-60 tahun ke atas itu sudah sangat riskan kerja organ tubuhnya, ya, sangat berat sekali, ya. Meskipun Bapak Ibu terlatih, tetapi tetap saja, ya, usia itu tidak bisa dibohongi, ya. Usia nggak bisa dibohongi, artinya jangan melakukan gerakan-gerakan seperti anak-anak yang masih muda, ya. Santai saja. Tidak usah memikir berolahraga permainan itu menang kalah, ya. Nggak usah mikirkan menang, karena kalau Bapak Ibu berolahraga kemudian menggunakan pikiran, maka pikiran itu juga menggunakan energi. Jadi energi Bapak Ibu akan terpecah menjadi dua, gerakan fisik juga, kemudian energi untuk berpikir. Nah, jangan. Jadi olahraga yang apapun bentuknya, jangan sampai menggunakan olahraga pikiran. Sudah santai saja, nggak usah dipikir, asal pukul. Yang penting Bapak Ibu kan bukan olahraga untuk menang kalah, tapi kan untuk menjaga kesegaran jasmaninya. Nah, itu yang penting, ya. Jadi oleh karena itu, kalau Bapak Ibu memahami betul, kalau berolahraga yang berhubungan dengan olahraga keterampilan, nggak usah mikir yang berhubungan dengan saya nanti harus menang dan sebagainya. Usah mikir mau mengalahkan lawan, jangan, nggak usah berpikir seperti itu. Yang penting pukul aja, yang penting gerak saja. Nah, itu kan hanya sarana saja. Sebetulnya seperti saya sudah menghindari olahraga keterampilan. Jadi olahraga yang hanya menggunakan badan saja. Pertama apa? Biaya murah tanpa menggunakan biaya, ya. Ya, Bapak Ibu jalan sehat, terus nggak punya sepatu, jalan pakai lepas sepatu, nggak apa-apa, gerak, ya. Kalau olahraga yang lain-lain menggunakan alat, nah itu biaya lagi. Mau bersepeda, sepedanya mahal, ya kan? Mau tenisnya, raketnya mahal, belum bolanya lagi, belum sewa lapangan. Ya, olahraga santai saja, sama tujuannya. Tujuannya adalah untuk menjaga kesegaran jasmani, ya kan? Nah, tanpa menggunakan alat pun bisa. Nah, itulah yang perlu Bapak Ibu. Jadi nggak usah berpikir, wah saya nggak punya biaya, nggak punya alat, nggak usah mikir itu. Gerak saja juga ke lapangan, atau kalau nggak jalan-jalan saja, ya jalan tanpa menggunakan biaya. Nah, kemudian kalau mau berolahraga yang lain lagi, bolehlah, misalnya yang hanya menggunakan badannya saja. Apa? Renang. Nah, renang itu bagus. Jadi tanpa menggunakan pikiran, hanya menggerakkan badan saja. Di samping itu kalau renang, Bapak Ibu gerakan tubuhnya itu dibantu dengan air, lebih ringan, ya, lebih ringan. Nah, itu bagus olahraga renang. Ya kalau enggak, olahraga apa ya? Kalau renang mungkin masih butuh biaya, bayar ke kolam, ya. Nah, nitipan pakaian dan sebagainya. Kalau enggak senam saja, senam ya, senam seperti ini, senam, pokoknya senam saja, ya, senam, gerakan kaki gini, ya, gerakan bongkok gini, ya. Nah, senam saja, senam. Nah, kalau Bapak Ibu mau ikut senam aerobik, hati-hati cuma, ya. Nah, jangan memaksakan gerakan-gerakan yang dicontohkan instruktur. Kadang instruktur tuh nggak mikir ini usia berapa, ya. Kalau usia 60 disuruh gerakan-gerakan seperti anak muda senamnya, aerobiknya, ya pakai high impact dan sebagainya, bahaya. Kalau Bapak Ibu yang usia di atas 50-60, ya kalau pakai aerobik pakai low impact aja, ya. Jadi gerakan-gerakan yang pelan-pelan saja, gerakan-gerakan yang sederhana, jangan gerakan-gerakan yang sulit. Karena gerakan yang sulit, contoh melihat instruktur itu berpikir, Bapak Ibu, ikuti gerakan itu berpikir. Jadi usahakan Bapak Ibu tidak usah menggunakan pikiran di dalam berolahraga.
Yang penting adalah apa? Bapak Ibu gerak, itu adalah tujuannya untuk menjaga kesegaran jasmani. Nah, jadi nggak usah mikir yang lain-lain, ya. Nggak usah mikir bagaimana bermainnya dan sebagainya, bagaimana menirukan gerakan instruktur, tidak. Santai saja sudah. Nah, ya. Ini anjuran saya supaya apa? Supaya Bapak Ibu safety, aman dalam melakukan olahraga. Ya, aman dalam dampak jangka pendek, dampak jangka menengah, dan dampak jangka panjang. Ya, oleh karena itu saya sarankan Bapak Ibu rutin melakukan olahraga, ya, karena olahraga adalah untuk menjaga kesegaran jasmani, itu adalah sangat penting, ya, untuk mencegah orang sakit, maka berolahraga. Tetapi berolahraga juga harus diikuti dengan pola makan yang baik, ya, makanan-makanan yang bergizi sesuai dengan kebutuhan, ya. Hindari makanan-makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Jangan terlalu banyak nasinya. Lebih baik sayur-sayuran, ya. Pokoknya jangan menggunakan banyak-banyak karbohidrat. Karena karbohidrat itu bahaya, nanti akan gula darahnya akan naik, ya. Itu saran saya pada Bapak Ibu yang berusia di atas 50-60 tahun ke atas. Tetap melakukan olahraga, tetap semangat, ya. Tetap semangat, tetap disiplin pada diri sendiri bahwa olahraga itu adalah penting. Olahraga itu adalah penting kehidupan sehari-hari, sama dengan makan. Olahraga itu sama dengan makan yang dilakukan tiap hari, ya. Itu akan lebih baik menjaga kesehatan, kesegaran, kebugaran jasmani. Apalagi dalam situasi pandemi ini, dengan berolahraga, dengan menjaga pola makan yang bagus, di samping yang lain-lain sesuai protokol kesehatan, itu adalah untuk menjaga imun tubuh. Ya, akan lebih baik kalau olahraga itu pada waktu di lapangan itu adalah sinar mataharinya seperti hari ini tidak ada sinar matahari, mendung, mulai pagi agak gerimis di Bulawang ini, di lapangan di Stadion Bulawang ini agak gerimis. Tetapi karena saya adalah kebutuhan, maka gerimis pun saya tetap akan berolahraga, ya. Dan ini akan saya lakukan tiap hari, ya, tiap hari Minggu, artinya karena memang kadang Sabtu dan Minggu, ya, Sabtu dan Minggu saya melakukan. Mestinya yang bagus adalah seminggu 3 kali, ya, dua hari sekali, ya, 2 hari sekali berolahraga, menjaga kesegaran jasmani antara 30-40 menit jalan sehat atau senam-senam di rumah, ya. Yang penting itu. Ini saran saya pertama adalah untuk menjaga kesegaran jasmani, menjaga imun tubuh dengan berolahraga, ya. Kemudian pola makan yang bagus, ya. Jangan banyak mengandung karbohidrat, jangan banyak makan nasinya jangan banyak-banyak, ya. Kalau masih muda mungkin nasi banyak. Usia 50-60 hindari makan nasi yang terlalu banyak. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.